Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azhara dari kelas PGSD 4B dengan NIM H20100445. Video ini berisi mengenai media pembelajaran dan cara penggunaannya serta materi yang akan saya bahas. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar dan mengajar, sehingga dapat menumbuhkan perhatian dan minat siswa terhadap pembelajaran. Ada dua jenis media pembelajaran, yaitu media pembelajaran alami dan media pembelajaran buatan. Di sini saya menggunakan media pembelajaran buatan yang berbasis media gambar. Media gambar yang saya gunakan juga sangat mudah dibuat karena terbuat dari barang bekas seperti papan bor bekas dan juga karton serta print warna. Materi yang saya akan bahas di sini mengenai organ tubuh manusia yang mencangkup organ pernapasan manusia, organ peredaran darah manusia, serta organ pencernaan manusia. Ini adalah materi yang digunakan dalam tingkat 5 sekolah dasar dalam mata pelajaran IPA. Cara penggunaan media pembelajaran ini adalah dengan memperhatikan gambar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Kedua, memperlihatkan gambar di depan kelas. Ketiga, menjelaskan materi mengenai organ tubuh manusia yang berada di media pembelajaran media gambar ini. Lalu, memperhatikan kepada siswa sebuah gambar yang ada di media ini dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Lalu kita sebagai calon guru setelah memberikan materi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan. Setelah itu memberikan mereka tugas, dan yang terakhir menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Itu adalah cara penggunaan media pembelajaran ini. Media gambar ini mengenai organ tubuh manusia. Yang pertama adalah organ pernapasan manusia, yang terdiri dari hidung. Hidung adalah alat pernapasan manusia yang terletak paling luar, tempat jalur masuknya oksigen dan tempat keluarnya karbon dioksida. Dalam hidung memiliki rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara dan selaput lendir yang memiliki fungsi untuk menyaring kotoran dan benda asing yang masuk. Yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan memiliki fungsi sebagai saluran pernapasan yang menghubungkan hidung dengan paru-paru. Tenggorokan memiliki rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Lalu ada paru-paru. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Dalam paru-paru memiliki dua proses pernapasan, yaitu proses pernapasan dada yang terjadi dari akibat kontraksi otot antar tulang rusuk dan pernapasan perut yang terjadi akibat kontraksi diafragma. Yang kedua adalah organ pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Dalam rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan air liur. Jenis gigi terdiri dari gigi seri yang berfungsi memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Lalu lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada waktu kita sedang mengunyah. Selain itu, lidah juga membantu dalam menelan makanan. Lalu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang merupakan penghubung rongga mulut dengan lambung. Terjadinya gerakan meremas-remas di dalam kerongkongan yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Kerongkongan memiliki kelenturan yang sangat elastis sehingga dapat mendorong makanan yang kita makan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya adalah lambung dan usus. Letak lambung adalah di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Makanan yang masuk ke lambung akan diaduk-aduk oleh dinding lambung. Pencernaan yang terjadi di dalam lambung adalah secara kimiawi. Getah lambung dihasilkan oleh lambung mengandung enzim pepsin, fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton, enzim renin, fungsinya untuk mengendapkan
protein susu menjadi kasein. Lalu yang terakhir adalah asam klorida yang fungsinya untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Dalam usus 12 jari terdapat enzim-enzim yang terkandung dalam getah pankreas, yaitu enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula, enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, dan yang terakhir enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Lalu terakhir adalah usus halus. Usus halus adalah usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Proses pencernaan ini berlangsung cukup lama sehingga terjadinya secara sempurna pencernaan makanan sampai menjadi sari makanan. Penyerapan dari sari-sari makanan berlangsung di dalam usus halus. Yang terakhir adalah organ peredaran darah manusia. Alat peredaran darah dalam tubuh terdiri dari jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letak jantung adalah di rongga dada sebelah kiri yang terlindungi oleh tulang rusuk. Terdapat bagian jantung seperti serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selain jantung ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah yang berasal dari jantung ke seluruh bagian tubuh atau darah yang mengalir dari seluruh tubuh yang menuju ke jantung. Pembuluh darah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung, lalu pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung kita. Proses peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Yang kedua, peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sekian penjelasan media pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.